Oke, Pak. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang terhormat kepada Bapak Ade Gunawan selaku dosen pembimbing dan yang terhormat kepada Bapak Agus Arwani selaku dosen penguji 1. Pada kesempatan kali ini, saya Yasmin Afnan Solehan, NIM 4318022, akan mempresentasikan hasil dari tulisan saya atau hasil dari proposal yang berjudul Analisis Dampak Penerapan PSAK 72 terhadap Kinerja Keuangan dan Implikasi Pajak pada Perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Baik, langsung saja kepada latar belakang. Kenapa sih alasan saya mengambil penelitian ini? Karena tentunya ada permasalahan yang begitu kompleks di dalam PSAK 72. PSAK 72 yang diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2017 dan mulai diberlakukan pada Januari 2020, ini merupakan ekuivalen dengan IFRS 15. PSAK 72 yang berjudul pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan telah menghapuskan 6 standar yang berlaku sebelumnya. Di antaranya ada PSAK 23 tentang pengakuan pendapatan penjualan barang dan jasa, PSAK 34 tentang pengakuan pendapatan kontrak konstruksi, PSAK 44 tentang real estate, ISAK 10 tentang customer royalty program, ISAK 21 tentang perjanjian dalam konstruksi industri real estate, dan ISAK 27 tentang pengalian aset dari pelanggan. Tujuan dari diciptakannya PSAK 72 ini adalah untuk menjadikan laporan keuangan yang lebih akuntabel, laporan keuangan yang lebih berkualitas, dan yang lebih transparan. PSAK 72 ini untuk menjadikan satu rumah dari pengakuan pendapatan di berbagai standar akuntansi yang berlaku tadi sebelumnya, ada 6 tadi. Nah, namun di dalam PSAK 72 ini terdapat banyak permasalahan bahwa PSAK 72 dalam mengakui konsep income adalah ketika kewajiban telah terpenuhi sepenuhnya. PSAK 72 telah meninggalkan konsep income accrual basis, atau dalam hal ini pendapatan dicatat ketika terjadinya transaksi walau uang belum masuk ke dalam kas, dan juga meninggalkan cash basis. Cash basis adalah pendapatan diakui setelah kita menerima uang. Nah, sedangkan dalam PSAK 72 baru akan mengakui pendapatan ketika kewajiban itu telah terpenuhi seutuhnya. Dalam hal ini, ilustrasinya bahwasannya ketika misalkan kita menjalin kontrak dengan pelanggan selama 3 atau 5 tahun dan kontrak tersebut produknya tidak dipisahkan, bahwa berarti pendapatan pada awal itu akan 0, dan ketika setelah kontraknya atau kewajibannya telah terpenuhi seutuhnya, pendapatan akan melonjak tinggi. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap laba rugi yang akan sangat fluktuatif. Laba rugi yang akan sangat fluktuatif akan berimbas juga akan pada kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah cerminan dari keuangan perusahaan tersebut. Nah, dari PSAK 72 ini juga akan berimbas kepada aspek perpajakan, terutama pada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pada PPN ini dalam prinsipnya adalah tentang penyerahan barang dan jasa. Sedangkan pada PSAK 72 lebih kepada penguasaan barang atau jasa tersebut. Jadi ketika PSAK 72 perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa tersebut, tetapi keuangannya itu, income-nya itu belum masuk ke dalam pencatatan akuntansi, tetapi PPN-nya sudah terutang. Nah, itu yang akan menjadi sebuah permasalahan yang begitu kompleks. Bagaimana juga kalau misalkan terjadi pada tahun 2019, sebuah perusahaan itu telah mencatat pendapatannya dan telah membayar PPN terutang tersebut. Lalu bagaimana jika di tahun 2020 pendapatan tersebut dialihkan kepada PSAK 72, bagaimana dengan PPN yang sudah dibayarkan tersebut? Hal itulah yang menjadi sebuah permasalahan besar yang begitu kompleks di dalam PSAK 72. Inilah yang menjadikan saya untuk mengangkat judul atau topik untuk meneliti. Ini juga akan berimbas kepada seluruh sektor. PSAK 72 ini akan diberlakukan di seluruh sektor, tetapi untuk sektor-sektor tertentu itu memiliki impact yang begitu besar, terutama pada sektor properti dan real estate. Kenapa? Ilustrasinya begini, bahwasanya development itu akan enter kontrak dengan satu pelanggan. Nah, setelah enter kontrak dengan satu pelanggan ini, di apartemen tidak bisa diperjualbelikan lagi hanya kepada satu pelanggan yang telah enter kontrak. Nah, tapi bagaimana jika
tetapi pengakuan pendapatannya itu akan baru dicatat ketika kewajibannya telah terpenuhi. Setelah tadi saya juga mengikuti kuliah praktisi ya Pak, yang tadi diisi langsung oleh koordinator dari akuntansi yang dari PT Wijaya Karya, bahwasanya di situ Bapak narasumber menjelaskan bahwasanya PSAK 72 ini sangat memiliki impact yang begitu besar, terutama pada sektor properti real estate. Selanjutnya ada sektor konstruksi. Sektor konstruksi juga sama seperti itu. Sektor konstruksi dalam menjelaskan PSAK 72 atau menerapkan PSAK 72 ini juga memiliki dampak yang begitu besar. Pasalnya misalkan kontrak membangun jalan tol. Membangun jalan tol ini kan nggak selesai dalam satu waktu gitu ya Pak, mesti lebih dari 1 tahun, entah itu 3 tahun atau 5 tahun. Lalu bagaimana jika PSAK 72 ini diberlakukan? Apakah pengakuan pendapatannya akan dicatat ketika 5 tahun itu, atau justru bagaimana seperti itu? Itu yang menjadi sebuah permasalahan besar. Selanjutnya juga ada sektor telekomunikasi. Telekomunikasi juga banyak menjalin kontrak dengan pelanggan. Nah, itu yang menjadikan permasalahan-permasalahan juga seperti pada sektor properti real estate dan sektor konstruksi. Selanjutnya ada rumusan dan tujuan. Dari berbagai macam permasalahan yang ada, yang begitu kompleks tadi, akhirnya peneliti mengangkat sebuah penelitian yang dengan memfokuskan adalah apakah ada pengaruh dampak sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia, dan apakah ada pengaruh dampak sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 terhadap implikasi pajak pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Di sini saya memfokuskan pada Indeks Saham Syariah Indonesia karena saya akan mengambil supaya ada berbau syariahnya seperti itu Pak. Tujuannya sama seperti pada rumusan penelitian, bahwasanya untuk mengetahui dampak penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Yang kedua, mengetahui dampak penerapan PSAK 72 terhadap implikasi pajak pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. Selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah di sini pada variabel analisis penerapan PSAK 72, PSAK 72 peneliti akan lebih memfokuskan pada nominal pendapatan. Mengapa pada nominal pendapatan? Karena yang begitu permasalahan inti di dalam PSAK 72 adalah pengakuan pendapatan. Jadi peneliti akan mengangkat melihat nominal pendapatan di sebelum maupun sesudah penerapan PSAK 72, tentunya pada tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya kinerja keuangan. Kinerja keuangan akan dilihat, atau kinerja keuangan ini cerminan dari keuangan perusahaan yang akan diukur dengan 3 rasio utama, yaitu rasio likuiditas yang meliputi rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Kemudian ada rasio solvabilitas, yakni debt to total asset ratio, debt to equity ratio, dan long term debt to equity ratio, serta diukur dengan rasio probabilitas meliputi GPM, NPM, dan ROA dan ROE. Mengapa ngambil 3 rasio ini? Karena rasio tersebut merupakan rasio utama dalam mengukur kinerja keuangan. Selanjutnya batasan masalah adalah implikasi pajak. Peneliti akan memfokuskan implikasi pajak ini terhadap PPN. Mengapa mengambil PPN? Karena sebenarnya PPN ini yang sangat berpengaruh terhadap PSAK 72. Kenapa? Karena yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwasanya PPN ini lebih berprinsip kepada penyerahan barang. Jadi penyerahan barang tersebut akan dijadikan dasar perhitungan pajak yang akan dikalikan dengan 10% nanti, dan PPN ini juga akan berimbas kepada sebuah perusahaan tersebut, PPN terhutangnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada 3 yang dapat diambil dari penelitian yang akan saya ambil di sini, yakni ada emiten, akademisi, dan peneliti. Bagi emiten yang pertama, bagi emiten adalah untuk memberikan saran dan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik dan pembayaran pajak yang lebih stabil. Selanjutnya untuk akademisi, manfaatnya adalah untuk memberikan informasi mengenai dampak penerapan standar baru PSAK 72 yang dapat dijadikan sebagai penguatan teori, konsep, dan kerangka berpikir, serta dapat dijadikan penyempurnaan dari penelitian terdahulu. Dan yang terakhir adalah peneliti. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan mengenai perubahan dan penerapan PSAK 72 yang berdampak pada kinerja keuangan dan implikasi terhadap pajak.
Landasan teori di sini grand teori akuntansi yang peneliti ambil adalah teori agensi. Sebab dari keseluruhan grand teori yang ada, yang paling masuk dengan sebuah permasalahan di PSAK 72 adalah teori agensi. Teori agensi ini adalah hubungannya dengan agen dan prinsipal.